channel channel ini tempat gua dan teman-teman gua. Lu jangan gitu. Lu masuk frame anjir. Muka lu jangan gitu. Iya, iya kan. Ini mah bisa, cuman kan kalau misalnya shoot kayak gini kan lu kelihatan gitu. Hai semuanya, selamat datang di channel Sensual Paradise. Dan buat kalian yang baru kenal channel ini adalah tempat gua dan teman-teman gua untuk membahas tentang seputar dunia keuangan, mengatur uang, dan menginvestasikan uang. So, buat kalian yang penasaran, boleh subscribe dulu agar kita bisa saling sharing dan belajar bareng ya. Video kali ini kita akan ngobrol banyak tentang pinjaman online atau yang sering dikenal pinjol. Dan fakta statistik yang gua dapat, per Februari 2022 itu pinjaman online itu sebesar 25,9 triliun. Dan kalian tahu perempuan mendominasi sebanyak 53,74%. Nah, maka dari itu kayaknya kurang asik kalau gua sendiri yang bahas. Kayak kita perlu ada perwakilan dari wanitanya. Dan di sini kita udah ada teman-teman gua nih. Ada Mbak Femi. Hai. Ada Mbak Widya. Halo. Nah, kira-kira sih dua orang ini bisa mewakili kenapa wanita lebih sering minjam online dibandingkan laki-laki. Kita langsung aja ya. Oke. Kalian udah tahu pinjaman online gak sih? Udah dong. Pernah kan? Pernah tahu? Dong. Sering malah. Sering malah ya. Oke, siap ya. Menurut kalian nih kalau misalnya orang minjem online itu karena iseng atau karena butuh gak sih sebenarnya? Kalau bisa mah nggak mungkin ya Mbak. Iya. Karena pasti butuh dong. Kenapa gitu? Atau ada alasan tertentu. Enggak, tapi bisa juga gini nih ya. Kalau cewek ya, cewek itu kan biasanya tuh nih misal kita lagi nggak ada kerjaan nih, kita scroll all shop, ada yang lucu. Nah itu kenapa? Nih gua bilang nih. Nih kalian harus tahu nih ya, misalnya kalau di kantor gitu ya, ada cewek-cewek yang kayaknya serius banget, kayaknya mikir banget ke laptop atau ke HP. Itu belum tentu dia kerja. Itu tuh lagi buka sharing. Itu tuh malah kok ijo-ijo, kok layarnya oren-oren gitu kan. Itu kenapa sih? Sebenarnya apa sih? Kalau kita kan biasanya cowok nih ya nonton video atau segala macam. Kok cewek kok larinya langsung buka? Emang kenapa sih? Coba dijelasin. Kalau gue sih kalau lagi bosen ya, mendingan cari barang-barang lucu aja deh. Atau cari apa ya, kemarin gue butuh apa ya, lupa, cari-cari lagi deh. Emang karena lu butuh? Butuh sih, tapi banyak yang enggak juga. Jawaban lu gak yakin. Pertamanya gue butuh satu nih. Iya. Lihat lagi lah tokonya isinya apa aja ya. Gitu. Jadi nambah ya. Kayaknya gue butuh ini deh. Beli ini juga deh. Kayaknya gue butuh ini juga. Ini juga. Jadi akhirnya tuh keranjangnya tuh penuh ya. Atau satu toko tuh check outnya banyak banget tuh barangnya jadinya. Jadi lu belanjanya lebih dari yang belum butuhin. Akhirnya sih. Kalau dari situ bagaimana? Kalau dari gue ya, kalau gue gatel aja tangan gue gitu. Misalnya gue lihat-lihat nih, cuman iseng loh lihat-lihat, nggak ada niat ya. Gue nggak ada niat mau beli atau gue butuh itu nggak. Tiba-tiba, loh kok lucu gitu kan? Loh kok lucu? Buka Nah, terus ada dicoret miring tuh harganya kan, paham kan? Oh, harganya dicoret diskon nggak jelas gitu ya? Nah, ya udah dong. Begitu lu lihat ada diskon, ya kenapa enggak gitu kan? Apalagi nih misalnya tuh si e-commerce-nya itu ngasih lo fasilitas pay later, ya kan? Ya udah, mulai tuh lu check out lah, pay later lah akhirnya gitu kan. Nah sekarang gue tanya gini, kalian kan sebelum adanya pay later cuman e-commerce aja nih ke kalian belanja, kalian bisa pakai duit sendiri dong. Nah kenapa ketika ada fasilitas pay later, kenapa kalian bisa pakai itu? Kenapa kalian harus minjem untuk belanja gitu? Padahal ya harusnya kalian nggak punya duitnya gitu. Apa yang ada di kalian tuh kenapa harus menggunakan hal itu gitu? Padahal kan itu bisa aja nggak dipakai. Iya sih. Cuma gue juga sadar. Enggak, ini bukan pengakuan dosa ya. Iya sih sebenarnya ya. Cuma kan pasti kita udah ngitung-ngitung tuh.
aduh udah nggak bisa jajan atau beli barang lagi nih. Tuh. Ada peleter nih. Bayarnya bisa gajian kakak gitu sih. Nah, tapi pernah nggak kalian bayar itu nggak gimana ya? Cicilannya itu nggak kalian nggak sanggup, ngerti nggak? Maksud tahun depan, bulan depannya itu ya plot gaji kalian memang udah untuk yang lain sebagainya, bukan untuk bayar yang itu karena kalian kalap belanjanya. Kalau gue sih enggak ya. Jadi Alhamdulillahnya masih sanggup kebayar. belum pernah ya ada yang telepon Iya. peleter Alhamdulillah belum. Waduh, ngeri jangan sampai ya. Iya. Soalnya gue juga bukan yang cicilan gitu yang bulan depan langsung bayar sih biasanya. Kalau yang cicilan itu kalau dihitung-hitung males juga ya, Jadi numpuk ya Mbak. Jadi gimana nih? Coba jelasin. Gimana kalian melihat gua mau pay letter berapa gitu? Kak, coba dari Mbak Widya dulu coba. Nih ya, gue kasih tahu nih, buat kalian yang misalkan ya ada keinginan buat pay letter nih, tuh misalnya si all shop itu ada diskon nih, lu pengen nih, kalau setahu gue ya, kalau misalnya kita bayar di bulan berikutnya sama kita jadiin cicilan, misalkan 3 bulan, 6 bulan atau setahun, itu justru jauh lebih mahal. Kalau misalnya semakin lama jangka waktunya, itu semakin mahal. Jadi diskon yang kalian dapat itu sebenarnya juga sama aja Cuma gitu untuk loh. nutupin ya Cuma Mbak. untuk nutupin doang gitu. Jadi Mana-mana. kalau menurut gua sebelum lu mutusin buat itu cicilan nambah jangka waktu yang panjang gitu, lu hitung lagi deh gitu. Maksudnya jangan sampai ujungnya niatnya kita itu pengen dapet diskon malah ujungnya malah jadi nambah mahal dari harga yang sebenarnya gitu ya. Yap, ya kan benar kan? Iyalah. Kemarin ada tuh yang beli 30.000. Ada sih ya. Ada guys beli 30.000 ya minjem pay letter gue tuh. Cuma 30.000. Terus ada lagi yang udah lunas nih. Aduh, biar bulan depan mau bayar apa? Beli apa lagi ya? Pakai pay letter Femi kata. Ada guys. Jadi pay letter gue juga sebenarnya bukan buat gue juga. Banyak tuh yang nebeng pay letter gue sebenarnya kalau. Jadi bisa jadi data statistik gua. Ya, kalau ada satu orang atau ada yang nonton nih karyawan bilangnya karyawan itulah ya, gue takutnya nyebutin Karyawan e-commerce gitu iya, maksudnya. karyawan e-commerce yang oren-oren ya. Iya. Biasa dipakai cewek ya pay letter ya. Ayo. Kalau kalian lihat tagihan gue banyak banget, itu bukan gue doang. Itu banyak yang pakai. Anjir. Tapi enggak, lu pikir deh itu menurut data statistiknya kan banyak cewek ya. Kalau lu pikir lagi mungkin nggak sih sebenarnya kan ya benar mungkin cewek, tapi cowok itu kan lebih mager ya buat udahlah gue sekali ini pay letter. Enggak, bisa jadi kayak bapak ini contohnya kan nebeng ke cewek, jadi seolah ya sebenarnya bias ya. Itu seolah-olah bias ke cewek, banget sih. padahal kadang Hasil cowok. penelitian juga. Gitu ya. Iya. Berarti mengatasnamakan cewek ya, cowok-cowok mengatasnamakan cewek yang nggak mau ribet. Tetap gak mau ngaku kalau cewek itu lebih banyak pakai pay letter anjir. Iya dong. Cowok nggak mau ribet ya Mbak? Iya, tolong dong orderin ini buat ceweknya, buat ngirim ceweknya. Tolong dong orderin ini. Iya benar. Sampai ke kue-kue pun. Tolong dong orderin sampai ke kue-kue pun guys, yang biasa di e-commerce online, ojek online banyak. Ini pakai e-commerce. Ya kan kalau ada yang bisa diminta tolong ya gitu kita minta tolong kan. Silakan. Tapi satu lagi sih, gue tuh sukanya pakai pay letter karena suka males guys, buka e-banking, kita harus transfer tuh. Oh iya. Kita harus ngitung-ngitung ya Mbak. Padahal kita check outnya mau berapa toko, berapa barang, kita harus ngitung-ngitung dulu. Kalau pakai pay letter kan tinggal klik. Seperti itu. Maksudnya kalau lu pakai e-banking lu transfer dulu gitu. Iyalah. Iya, transfer. Iya, ke dompet online-nya itu ya. Ke dompet online-nya. Iya. Oh, Ya jadi kan, harus sesuai tagihan dua kan? kali gini ya langkah ya. Iya, harus sesuai tagihan. Belum lagi ngitung-ngitungnya, males banget ngitunginnya. Oh, jadi Iya lu kan? pakai pay letter aja. Terus Jadi habis tinggal itu klik kalau pakai pay letter kan. Kita nggak harus ngitung, nggak harus buka e-banking, transfer. nah, Kayak gitu. Mana ada lagi potongan ya, ada potongannya juga. Tuh, lu kalau sama mama gitu tuh sampai biaya yang detail aja tuh tahu gitu. Ada potongan ini. Iya. Semuanya Terus kalian dihitung aja lah. gitu loh. Ya udahlah kalau pay letter ketahuan ya. Ya udahlah ya bunganya ya. nih Males, soalnya males. ini tadi lu bilang kan
nggak cuman lu yang pakai pay letter itu, ada orang yang juga nitip. Pernah nggak dia nggak bayar tapi lu nalangin? Pernah sih. Demi gue menjaga reputasi gue di e-commerce itu, gue talangin. Limit lu gede juga kan? Iya, limit gue gede. Karena Maka gue dari itu selalu tepat dipakai. waktu. Karena maka dari itu lu dipakai sama orang-orang kan untuk Karena bisa nalanginnya itu sih. jadi itu ya. nggak jadi gimana kalau misalnya kayak gitu lu nalangin dulu gitu? Ya, gue terus talangin gimana? dulu. Ya terus nyari orangnya, lu kejar-kejar orang. Iya, abis gue talangin lah, baru tuh. Jadi Tiap ngerangkap hari debt tuh. collector nggak sih? Iya. Kalau lu berani ngutang sama gue kejar-kejar. Kalau lu nggak bayar tepat waktu. Oke, dari tadi kita kan udah saling mengakui lah sebenarnya dari kita pun banyak gitu yang memang pakai pay letter segala macam, terus pinjaman online segala sebagainya gitu. Kita sebenarnya tahu banget gitu ada risikonya di sana. Pertama risiko bunga, yang kedua banyak kan kasus yang data pribadinya kesebar, terus misal kalau nggak bisa bayar dikejar-kejar sampai semua data kontaknya tuh dihubungin gitu ya. Nah, gue mau tanya nih sama mbak-mbak yang ada di sini, gimana caranya minimalisir risiko itu kalau misalnya kalian mau minjem? Ada nggak kira-kira saran buat diri kalian sendiri-sendiri? Mungkin yang nonton juga bisa dengar gitu. Oh, gimana sih sarannya kalau mau minjem, boleh atau enggak gitu ya? Gimana? Coba. Babit silakan. Silakan. Menurut gue ya, boleh atau enggaknya sih itu balik lagi ke kalian sih. Karena kan kalian yang tahu nih kondisi keuangan kalian, terus kesanggupan kalian untuk bayar gitu. Kalian yang paling tahu gitu lah. Ya sebelum memutuskan untuk meminjam, baiknya tuh kita tuh tahu dulu gitu, sanggup gak kita bayar ya gitu. Ibaratnya jangan cuman yang penting kita dapat barang terus udah aja gitu, besok-besoknya bingung bayarnya gitu. Lu juga mesti ngitung gitu. Jadi jangan, ya pakai pay letter boleh, tapi kalap jangan gitu. Lu benar-benar harus ngitung kira-kira lu sanggup gak bayar nih. Karena itu kan lagi-lagi ya dibayarnya kan nanti Gitu, kita Iya. kan pay letter gitu. Kadang Nah, kita itu sih. lupa juga punya pay letter, hari ini belanja, kadang lupa Iya. bulan depan ternyata masih Ternyata ada tagihan masih yang ada kemarin tagihan. gitu. Nah, itu gitu loh. Terus masalah data sih kalau gue ya, sekarang itu kan banyak banget tuh pinjol-pinjol yang nggak tercatat di OJK Yang juga, ilegal lah yang ya, ilegal yang ya. ilegal ya. Iya, Nah, iya. yang kayak gitu Itu kalian tuh harus maksudnya lihat dulu nih, ini tuh resmi atau enggak gitu loh. Kan sekarang banyak banget soalnya kasus-kasus begitu kan, datanya kesebar. Terus nomor kontak yang di handphonenya itu diteleponin juga kan. Iya. Karena kan kaget orang tiba-tiba, hah? Kok ini nelpon ke sini-sini? Nah, itu tuh ngeri banget tuh, Kadang guys, yang nggak gitu. punya hubungan pun itu di telepon gitu, nggak punya hubungan keluarga segala macam di Iya. telepon karena hanya kontak kalian itu ada nama dia gitu. Iya, Jadi betul. itu nyusahin teman-teman yang lain juga kan, Mbak. Iya. Mending teman, kalau misalnya kalian nggak kenal tapi kalian nyimpan kontak orang terus itu kesebar kan, jadi nama kalian jadi jelek juga sih. Iya. Gitu. Iya. Kalau lu gimana? Hampir sama sih. Gue selalu mikirin kesanggupan gue berapa nih. Dan juga jangan sampai nurutin hawa nafsu banget ya. Sekalipun kalian pengen belanja banyak tuh. Kalau gue sih, gue selalu batasin nih. Oh, gue hitung-hitung. Karena setiap gue check out tuh pakai pay letter, gue selalu ngitung tuh. Udah berapa nih gue pakai pay letter, kira-kira nanti pelunasan gue berapa nih gitu. Iya. Jadi selalu gue batasin sih. Kalau bisa nggak lebih dari 1 juta atau berapa. Karena kalau batas segini gue masih sanggup nih kayaknya bulan depan. Kayak gitu sih gue. Tapi kan yang tadi lo bilang orang lain juga minjam pakai pay letter lo, itu sebenarnya bahaya juga kan ya. Iya, sebenarnya sih. Ya itu maksudnya ya itu kayaknya lo harus minimalisir juga sih, maksudnya siapa orang-orangnya. Kalau gue sih boleh ya. Gue baru mau bilang, besok lu pikir-pikir lagi kalau misalnya dia mau minjem, Iya lu pikir-pikir lagi kira-kira sanggup nggak nih bayar nih orang Iya nih sih. gitu loh. Tapi enggak sih, dia receh sih ya, masih bisa gue talangin. Gue bingung tuh kalau 30.000, receh tapi pay letter. 50.000, ya udahlah ya, bisa gue talangin. Ya udah, mungkin sekian kali ya. Mungkin semoga jadi gambaran juga buat teman-teman, kalau memang mau minjem ya silahkan. Itu keputusan dari teman-teman, tapi diperhitungkan juga ke depannya kayak gimana. Jangan sampai dosa keuangan kalian yang kemarin itu ditambah lagi dengan pinjaman online atau pay letter segala lain sebagainya. Oke, mungkin sekian dari kami. Bye semuanya. Bye. Bye.